kabar Anda hari ini? Jumpa kembali dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Akibat cuaca panas, ribuan warga di Lombok Tengah terserang ispa. Ratusan sepeda motor berknalpot racing di Mataram ditilang polisi. Ribuan warga Lombok Tengah menggelar donasi untuk korban perang Palestina. Bersama saya Rahayu Japar, inilah Berita Mataram selengkapnya. Puluhan hektar tanaman padi dan palawija di Desa Tirtanadi, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, rusak diduga karena tercemar limbah galian C. Sebagian besar tanaman yang sudah berusia 1 bulan mengering dan mati setelah petani memasok air dari sisa penambangan apung dan pasir. Selain membuat tanaman tumbuh tidak optimal, petani juga mengkhawatirkan terjadinya gagal panen. Mereka terancam rugi puluhan juta rupiah karena telah mengeluarkan biaya bibit hingga pupuk dan obat-obatan. Sehingga banyak petani mengeluhkan, terutama untuk hasil panen sangat menurun karena situasi tanaman terdampak karena air yang datang itu bukan hanya mengandung tanah tetapi juga batu yang sangat menyusahkan. Oleh karena itu kami mengharapkan pada instansi yang terkait agar semestinya turun tangan untuk membantu kami dalam hal ini. Pemda berjanji akan menindaklanjuti laporan petani dan menertibkan tambang ilegal. Sebenarnya bukan melarang tambang, tetapi dampak air yang kotor yang bisa mencemarkan lingkungan, membuat tidak bisa mengolah lagi itu yang dikeluhkan. Bagi penambang yang sebenarnya mengikuti saran DLHK, misalnya membuat kolam cucian dulu, itu sebenarnya kan tidak masalah. Tetapi yang kita larang itu adalah yang limbahnya langsung dibuang ke sungai. Memang mari kita sama-sama menggetuk kesadaran lah. Nah terus saya dorong LHK bersama Pol PP untuk mendatangi bila perlu tolong saja. Pemerintah daerah Kabupaten Lombok Timur akan menguji kadar air untuk memastikan apakah tanaman petani mati karena tercemar limbah atau tidak. Muhtadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Ribuan warga Kabupaten Lombok Tengah dilaporkan menderita infeksi saluran pernapasan atas atau ISPA akibat kemarau. Dinas Kesehatan mencatat kasus ISPA mulai Januari hingga November mencapai 3.116 kasus, didominasi oleh anak-anak dan lansia. Angka tersebut meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya 2.900 kasus. Meski kasus ISPA mencapai 3.000 lebih, Dinas Kesehatan tidak menetapkan kasus luar biasa. Cuaca panas dan udara yang tercemar menjadi faktor utama pemicu ISPA. Ini yang paling banyak di 10% dari jumlah balita. Nah, yang berobat sampai dengan akhir September ini dengan gejala ISPA itu sekitar 3.116 orang. Jadi itu yang dari hasil pemeriksaan teman-teman di puskesmas yang memang diagnosenya ISPA itu adalah 3.116 di 29 puskesmas. Ini termasuk tinggi Pak Hafid? Kalau kita melihat ini trennya ya lumayan tinggi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Selain menghindari kontak langsung dengan cuaca panas, warga diminta menjaga pola hidup sehat dengan makanan bergizi dan minum air putih untuk mencegah penyakit ISPA. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Bangunan kantor desa Jeringo, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat mangkrak setelah diguncang gempa pada tahun 2018 lalu. Tembok ruangan yang rusak dan retak membuat bangunan tidak bisa ditempati seluruhnya. Pemerintah desa telah mengusulkan pembangunan kantor sejak 5 tahun lalu, namun belum ada jawaban.
Pemdes juga sempat mengajukan perbaikan bangunan menggunakan dana desa, namun terkendala aturan. Kami hanya dapat dulu bantuan dari pusat itu sebesar. Kalau memang Gus Menteri paham dengan aturan, maka dia bisa memberikan kebijakan dana desa itu untuk pembangunan kantor desa yang sifatnya pos mayor, yang akibat bencana gempa atau bencana alam dan sebagainya. Gitu. Dan kami sudah suarakan ke kementerian, dan kementerian terkait sudah mengatakan terkait jumlah Junes maupun peraturannya sedang digodok. Pasti akan diberikan. Nanti ada mekanismenya melalui persetujuan daerah. Tetapi sampai hari ini itu tidak ada yang diakomodir. Jika tidak bisa menggunakan dana desa, pemerintah desa akan mengupayakan pendapatan asli desa untuk memperbaiki bangunan secara bertahap. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Perajin di Kabupaten Lombok Barat memperkecil ukuran tahu tempe setelah naiknya harga kedelai 2 pekan lalu. Di Pasar Kediri, pedagang menjual tahu tempe dengan ukuran yang lebih kecil sejak sepekan lalu. Mereka menjual dengan harga normal seharga Rp5.000 untuk 2 potong tempe dan 7 potong tahu. Meski tidak menaikkan harga, pedagang mengaku turun omset karena warga memilih membeli komoditas lain. Biasanya mereka menjual 30 papan per hari, kini hanya mampu menjual 10 hingga 15 papan saja. Tapi dia Bu ya. Kalau harganya berapa sekarang Bu? Tetap harga lagu cuma kode hari. Dia diperkecil ya. Sejak kapan ini? Bulan-bulan. Bulan-bulan ini ya. Berapa per papan sekarang Bu harga tempe? Itu bijian, per biji. Per biji berapa? Misal ke kantongnya di pelang basi dan 30. Ya, tempe kan sekarang diperkecil, jadinya keuntungan ya berkurang, terus harga naik. Kalau diperkecil, kita jual harga perkecil, gorengan kadang orang tuh dia juga tidak laku juga kecil. Berarti menurun pendapatan Side ini sekarang. Pedagang berharap pemerintah menormalkan stok dan menurunkan harga kedelai agar tidak membebani perajin dan konsumen termasuk pedagang kaki lima. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat.